Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina dari kelas 11 fotokopi 1. Di sini saya akan mengoperasikan data akuntansi UKM. Nah, di sini kita langsung buka aja. Di sini tulis nama. Di sini ada transaksi butik Nyonya Fatimah. Butik Nyonya Fatimah. Lalu ada alamat, nomor telepon. Di sini kita ngasal aja. Lalu ada emailnya, butik Nyonya Fatimah @gmail.com. Simpan. Lalu kita iniin di bulan Januari 13. Sini 3 Januari Nyonya Fatimah mendirikan butik dengan menyetorkan uang sebesar 37 juta. Nah, di sini berarti di sini itu tambah modal. Lalu di sini modal pemilik disimpan ke kas, namanya modal Nyonya Fatimah, nominalnya 37 juta. Nah, ini jangan lupa ini tanggalnya. Di sini tanggal 3 Januari. Oke, simpan. Nah, udah, tanda plus lagi. Di sini yang selanjutnya 4 Januari Nyonya Fatimah membeli barang dagangan di Tanah Abang sebesar 21 juta. Nah, di sini jangan lupa ini tanggalnya 4 Januari. Lalu di sini pengeluaran karena barang dagang. Pengeluaran diambil dari kas. Ini untuk persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang, keterangannya barang dagang. Karena sini barang dagang. Nominalnya 21 juta. Lalu simpan. Lalu tanda plus lagi. Di sini 5 Januari pemilik menerima uang pinjaman dari Bank BRI sebesar 50 juta. Di sini tanggalnya 5 Januari. Lalu di sini hutang ya. Utang bank. Lalu disimpan di kas. Keterangannya utang bank, nominalnya 50 juta. Lalu disimpan. Nah, selanjutnya 7 Januari membeli peralatan butik sebesar 18 juta. Di sini tanggalnya dulu 7 Januari. Oke. Di sini berarti pengeluaran karena membeli peralatan diambil dari kas. Di sini peralatan. Ini kita ketik aja. Peralatan. Lalu ini keterangannya peralatan juga. Peralatan nominalnya 18 juta. Simpan. Lalu di sini selanjutnya 10 Januari Nyonya Fatimah diterima pendapatan dari hasil penjualan butik Fatimah sebesar 8 juta. Nah, di sini tanggalnya tanggal 10 Januari. Lalu di sini pemasukan benar diterima dari pendapatan, simpan ke kas, keterangannya pendapatan hasil jualan. Jualan
tambahkan nominalnya 8 juta. Simpan. Lalu selanjutnya di sini 12 Januari Nyonya Fatimah membeli barang dagangan sebesar 25 juta. Tambah di sini tanggal 12 Januari. Lalu di sini pengeluaran karena membeli barang dagang diambil dari kas untuk persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang. Lalu di sini keterangannya barang dagang. Nah, nominalnya 25 juta. Simpan. Nah, lalu di sini 15 Januari Nyonya Fatimah mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 4.500.000 rupiah. Nah, lalu di sini tanggalnya 15 Januari. Di sini tarik modal karena mengambil uang pribadi, untuk uang pribadi diambil dari kas. Di sini prive, keterangan juga nominalnya 4.500.000 rupiah. Lalu disimpan. Nah, selanjutnya tanggal 17 Januari diterima pendapatan dari hasil usaha sebesar 13.200.000 rupiah. Sini tanggal 17 Januari. Lalu pemasukan. Karena diterima. Pemasukan diterima dari pendapatan, disimpan ke kas. Lalu keterangannya pendapatan hasil jualan. Nominalnya 13.200.000 rupiah. Simpan. Nah, selanjutnya tanggal 18 Januari membayar tagihan IndiHome sebesar 575.000. Di sini kita tambahkan tanggal 18 Januari. Di sini pengeluaran diambil dari kas untuk biaya telepon. Keterangannya itu untuk membayar tagihan. Lalu sebesar 575.000. Simpan. Lalu selanjutnya 20 Januari membayar air PDAM sebesar 120.000 dan biaya listrik 387.000. Di sini tanggal 20 Januari itu pengeluaran karena untuk membayar tagihan. Pengeluaran diambil dari kas, biaya listrik, ini biaya listrik ya. Lalu keterangannya biaya listrik dan biaya air. Lalu nominalnya di sini kita tambahin aja. Jadi 120.000 ditambah 387.000 itu 507.000. Lalu disimpan. Tanggal 21 Januari membeli barang dagang kembali sebesar 7 juta rupiah. Tambahkan tanggal 21 Januari. 21 Januari di sini pengeluarannya karena untuk membeli barang dagang. Pengeluaran
diambil dari kas untuk persediaan barang dagang. Lalu keterangannya, barang dagang nominalnya itu 7 juta rupiah. Lalu simpan. Selanjutnya, tanggal 23 Januari, Nyonya Rati membeli pakaian dari butik sebesar 9 juta rupiah dan akan dibayar bulan berikutnya. Di sini tambah tanggalnya 23 Januari. Di sini berarti piutang dari pendapatan disimpan ke piutang usaha. Berarti nama keterangannya itu di sini Nyonya Rati untuk membeli pakaian. Nah, nominalnya 9 juta rupiah. Simpan. Selanjutnya, tanggal 24 Januari, pendapatan dari penjualan mingguan sebesar 8.700.000 rupiah. Tambahkan tanggal 24 Januari. Di sini pemasukan ya. Pemasukan karena hasil pendapatan dari penjualan. Diterima dari pendapatan, simpan ke kas pendapatan hasil jualan. Hasil jualan nominalnya 8.700.000 rupiah. Simpan. Lalu berikutnya, tanggal 25 Januari membayar gaji karyawan 2 orang sebesar 2 juta rupiah. Nah, di sini tanggal 25 Januari berarti di sini pengeluaran karena membayar gaji karyawan diambil dari kas di sini untuk biaya gaji karyawan. Di sini lalu keterangannya biaya tagihan. Nah, nominalnya 4 juta rupiah. Karena 4 juta rupiah di sini untuk membayar gaji karyawan 2 orang. Jadi 2 juta ditambah 2 juta jadi 4 juta rupiah nominalnya. Simpan. Berikutnya, 27 Januari dibayar sewa ruko usaha sebesar 2 juta rupiah. Tambah di sini tanggal 27 Januari. Lalu Nyonya Fatimah bayar sewa ruko. Berarti pengeluaran diambil dari kas untuk sewa tempat usaha. Keterangannya di sini sewa ruko. Nominalnya 2 juta rupiah. Lalu disimpan. Lalu berikutnya, tanggal 28 Januari dibayar iklan di ERTV sebesar 620.000 rupiah. Lalu tambahkan tanggalnya, jangan lupa 28 Januari. Lalu itu pengeluaran karena untuk dibayar iklan diambil dari kas. Di sini biaya umum lainnya. Nah, lalu nama keterangannya iklan. Nominalnya sebesar 620.000 rupiah. Lalu simpan. Berikutnya, 29 Januari, Nyonya Fatimah dibeli barang dagangan sebesar 7.200.000
rupiah secara kredit dan akan dibayar pada tanggal 28 Februari. Itu tambahin aja. Tanggalnya 29 Januari. Berarti ini pengeluaran karena dibeli barang dagang. Pengeluaran diambil dari bank. Kenapa dari bank? Karena secara kredit. Berarti dari bank di sini untuk persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang, keterangannya barang dagang. Lalu nominalnya sebesar Rp7.200.000. Simpan. Lalu selanjutnya tanggal 31 Januari diterima pendapatan penjualan sebesar Rp25.300.000. Nah, di sini tanggal 31 Januari, pemasukan diterima dari pendapatan, disimpan ke kas. Di sini pendapatan hasil jualan. Pendapatan hasil jualan, lalu nominalnya Rp25.300.000. Simpan. Nah, sini udah semua dari tanggal 3 sampai tanggal 31. Sini kita lihat laporan jurnalnya. Januari. Ini udah nih bagi-bagi. Lalu di sini buku besar Januari. Di sini sudah ada. Ini terbagi-bagi. Lalu ada neraca saldo bulan Januari. Ini bener ya. Totalnya Rp158.400.000. Debit dan kreditnya sama. Lalu ada laba rugi bulan Januari. Laba rugi, laba bersih. Lalu di sini ada neraca juga bulan Januari. Ini adalah total aktifanya. Lalu ada total utang dan modal juga. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.